Shalom Elohim Bapak Ibu dan teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita berjumpa kembali dalam program Kesaksian Iman yang luar biasa ini. Dan saya selalu mendoakan Bapak Ibu dan kita semua dalam perlindungan Tuhan yang sempurna, sehat, bahagia, dan dipakai Tuhan luar biasa, diberkati luar biasa, dan menjadi berkat yang besar bagi banyak orang, dan teruslah bersafaat, bersaksi demi nama Tuhan, karena dunia butuh Yesus. Baik, hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Ara Natalia, ya, seorang muslimah dari Madura yang dahulunya begitu taat beribadah dan tidak mengenal kekristenan walaupun namanya Natalia. Dan ini sungguh membingungkan dia karena ibunya menamai anaknya ini Natalia gara-gara seorang ODGJ menanyakan kepada ibunya, bukankah ini hari Natal? Sebaiknya anaknya dikasih nama Natalia. Dari seorang ODGJ, maka anak ini lahir diberi nama seperti nasihat atau kata-kata seorang ODGJ tersebut. Maka bernamalah ia Natalia. Dan puji Tuhan, setelah dewasa, anak ini bertemu dengan Tuhan Yesus karena doanya yang selama ini dipanjatkannya, dilantunkannya, didaraskannya tidak pernah terjawab, tetapi dijawab oleh Tuhan Yesus dan itu sungguh ajaib. Dan akhirnya dia pergi ke gereja dan disitulah dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Beliau melayani orang-orang ODGJ yang sungguh luar biasa sampai hari ini. Bagaimana kisahnya dari Ibu Ara Natalia ini? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Salam, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ara Natalia. Ara Natalia, orang pasti udah tahu Natalia. Bisa kuat sedikit Bu ya suaranya? Halo? Ya. Bagus sudah Bu. Ya. Ya. Ke bawah sedikit Bu, supaya tidak tertutup mulutnya. Ya, oke, silakan. Natalia pastinya banyak orang yang sudah tahu kalau Natalia itu namanya orang Kristen ya, banyak pakai nama orang Kristen, nggak mungkin kan orang Muslim pakai nama Natalia. Saya juga bingung gitu pas pada waktu saya semakin dewasa, saya besar gitu kan dengan Natalia. Jadi saya tanyakan itu sama orang tua saya, kenapa nama saya tuh Natalia, sedangkan saya dari kecil diajarkan, saya terlahir dari keluarga Muslim, itu papa saya Madura, gitu. Mama saya Jawa Timur juga, Kediri. Di situ mama saya memberikan nama saya Natalia. Saya tanyakan di saat saya sudah dewasa, pas saya sudah di Jakarta ya, sekitar tahun 95, maaf, 95 itu saya tanyakan gitu. Jadi ternyata mama saya itu juga dapat nama saya itu Natalia itu dapatnya dari ODGJ, orang gangguan jiwa. Jadi mama saya cerita sama saya bahwa pada waktu mama saya hamil, itu mama saya mandi di kali dan di situ ada seorang perempuan yang gagal sekolah, gagal kuliah atau gagal jadi bidan gitu, kedokteran atau gitulah. Menurut mama saya seperti itu. Jadi ODGJ tersebut bilang, Mbak besok anaknya lahir gitu, tanggal 25 Desember kan gitu kan, pas tanggal 25 Desember besok anaknya lahir pas Natal, kasih nama Natalia. Nggak tahu kenapa mama saya itu ngasih nama yang ODGJ kasih itu gitu loh. Disitulah akhirnya nama itu dipakai. Nah di situ saya berat sekali dengan nama Natalia itu, saya berat. Karena saya dari kecil diajarkan mengaji, bagaimana saya mengaji tuh, karena papa saya orang Madura, jadinya di Jawa Timur di Madura itu ngaji itu satu hari itu asar ngaji, maghrib ngaji, subuh juga ngaji gitu loh. Jadi saya tuh ngaji itu sehari 3 kali terhitung gitu ya. Nah karena dekat gitu kan, jadi kayak pesantren kilat gitu ya. Jadi kalau seandainya nggak ngaji, itu kita dapat pukulan dari Pak Ustadz saya gitu. Jadi diajarkan itu, tapi nama saya itu Natalia. Maka pas pada waktu saya ke Madura hidup bersama orang tua, diajak ke sana, tadi kan saya di Jawa.
itu orang tua saya menyembunyikan nama itu. Tapi setelah ke Jakarta, nama itu dipakai gitu. Nama itu dipakai Ara Natalia karena dulu saya kerjanya di dunia panggung gitu. Jadi saya manggung ke sana kemari dulu. Singkat cerita teman-teman saya bertanya, "Kok namanya Natalia? Kristen ya?" gitu kan. "Enggak," gitu. Nah, saya walaupun nama saya itu Natalia itu kan beban buat saya. Saya itu ingin menceritakan mau menjelaskan ke semua orang yang bertanya, bahkan yang belum bertanya pengen saya jelaskan. Sebelum dia tahu nama saya, nanti akan tahu, pengen saya jelasin gitu kan. Kalau nama saya itu, saya juga nggak tahu kenapa dikasih nama itu gitu. Saya sebenarnya nggak mau, beban sekali tuh dengan Natalia. Nah, di situ saya itu berumah tangga gitu kan. Saya berumah tangga. Di situ saya punya masalah yang menurut saya sendiri saya udah nggak mampu gitu. Saya nggak mampu. Akhirnya saya menantang Tuhan. Nah, di situ singkat ceritanya masalah saya itu, saya sifatnya orang yang kalau punya masalah hari ini harus selesai hari ini. Sifat saya itu kerasnya saya dulu ya. Jadi bayangkan orang yang punya punya masalah hari ini nggak selesai hari ini, pastinya kacau ya kan, pastinya stres gitu. Apalagi 3 bulan. Jadi masalah saya itu digantung sama mantan suami saya. Selama 3 bulan mantan suami saya itu nggak pernah nggak pernah nongol gitu kan, bahasanya nggak pernah nongol. Tapi dia bawa kunci rumah sendiri. Jadi saya ada di rumah, mantan suami saya itu memang nggak pernah ketemu lah selama 3 bulan itu. Akhirnya saya kok kayak gini hidup saya, itu mula-mula saya mau kenal Tuhan gitu kan. Itu diri saya kenapa sih kok hidup seperti ini gitu kan. Nah, di situ saya semenjak menikah itu saya sudah meninggalkan kerja, yaitu jadi seorang penyanyi dari panggung ke panggung. Saya meninggalkan itu karena saya mau hidup bagaimanapun, orang kerja malam gitu kan, penyanyi itu pasti dipandangnya udah nggak bagus, apalagi orang bertato gitu kan. Tato yang saya buat itu bentuk saya menggambarkan betapa betapa buruknya saya udah gitu. Kenapa saya bilang buruk? Karena bukan saya aja yang bilang diri saya buruk gitu. Yaitu orang-orang di sekitar saya, saudara saya gitu bilang saya buruk karena sudah dari namanya terdengar dari saudara saya ada yang tahu nama saya gitu kan. Itu aja udah nggak nyaman gitu kan. Jadi saya 5 bersaudara, hanya saya aja yang namanya menurut saya pada waktu itu saya aneh gitu kan. Nah, akhirnya singkat cerita pas saya punya masalah itu yang 3 bulan itu belum selesai gitu kan. Kenapa gitu? Tiba-tiba saya merasa bahwa saya harus kemana, semua sudah saya jalanin, saya merasa seperti itu. Saya walaupun bertato, saya sholat gitu kan. Saya sholat, walaupun sholat saya bolong-bolong, tapi saya menjalankan itu sholat karena tiangnya agama Islam itu kan sholat gitu. Nah, di situ saya sholat ke masjid. Di masjid itu orang tuh coel-coel semua dari kanan kiri tuh coel-coel, suruh ngelihat saya karena penuh dengan tato gitu kan. Nah, saya merasa karena saya orangnya saya nggak mau ngomongin melihat orang itu langsung mengejas gitu. Jadi saya juga nggak mau dijas gitu kan, nggak mau diomongin gitu. Akhirnya saya menghindar dan saya sholatlah di rumah. Saya juga ingin kan bareng-bareng di masjid gitu. Nah, di situ karena saya merasa walaupun saya bertato, saya mau sholat 5 waktu, orang tetap menganggap saya tuh orang nggak baik. Gimana caranya saya bisa sholat bareng dengan mereka? Akhirnya saya memutuskan untuk bercadar gitu kan. Karena tujuan saya bercadar supaya orang nggak colek-colek lagi. Tapi kalau untuk sholat itu tiang agama saya nggak tinggalkan gitu. Nah, singkat cerita kembali mundur lagi, saya kalau di tengah-tengah keluarga saya di Madura itu saudara saya kan ustadz kan gitu. Saudara saya bilang pada waktu itu saya mau sholat, jangankan sholat,
wudhu aja saya sudah haram gitu kan. Jadi di situ saya merasa gini, iya kah? Jadi begitu banyaknya saudara saya, orang-orang sekeliling saya yang mengatakan bahwa saya itu haram gitu kan, najis gitu kan, tatoan muslim gitu kan, namanya Kristen gitu. Pokoknya banyak sekali, disitulah saya menggambarkan diri saya itu nggak baik gitu, menggambarkan dengan perkataan orang itu nggak baik. Jadi saya menggambarkan dengan tato-tato ini gitu. Saya bertato itu bukan untuk bergaya, tetapi untuk menghancurkan supaya orang semakin pada waktu itu saya nggak berpikir panjang karena masih anak-anak ya. Waktu itu saya bertato tuh udah sekitar umur 16 tahun. 16 tahun tuh saya udah bertato di dalam badan saya yang tertutup gitu kan awal-awalnya. Akhirnya saya rumah tangga. Nah, rumah tangga saya itu berakhir dengan tidak baik karena bagaimanapun saya ingin baik dan berbuat baik, tetap aja orang melihat saya, kalau belum kenal gitu pasti melihat saya, wah serem, wah udah pasti narkoba, udah pasti ini nggak bener gitu kan. Berbeda, banyak orang bertato yang latar belakangnya, maksudnya dia bertato karena untuk bergaya, dia bertato karena stres, dia bertato karena memang efek dia memakai gitu kan. Puji Tuhan, saya bertato, saya tidak merokok, saya tidak minum, saya juga tidak narkoba. Singkat cerita, saya punya masalah dengan suami saya selama 3 bulan itu. Di situ saya pertama kali, di situ saya mengenal Tuhan Yesus. Jadi saya bukan lewat diinjili orang atau atau saya nonton, tidak. Saya di saat saya punya masalah 3 bulan, suami saya itu, mantan suami saya itu tidak nongol-nongol lagi gitu kan. Maksudnya apa? Tapi saya diancam untuk akan dibunuh kalau saya itu ketahuan nanti ngobrol dengan lelaki gitu kan. Saya di situ pas 3 bulan pas saya udah banyak sekali berbagai cara udah saya lakuin menurut saya gitu. Saya ke orang pintar, tapi bukan berarti minta suami saya tuh datang pulang. Tapi saya cuma ingin tahu ada di mana suami saya itu gitu. Nggak ada jawaban sampai ke situ. Nah, sholat sudah, semuanya sudah saya jalanin. Yang udah saya jalanin itu menurut saya nggak ada jawaban. Akhirnya saya tidur, tapi itu tidak lelap gitu kan, nggak tidur nyenyak, enggak, cuman tiduran aja. Saya teringat dengan nama saya, Natalia. Akhirnya di situ saya menantang Tuhan. Saya bilang Tuhannya orang Kristen pada waktu itu. Tuhannya orang Kristen, kalau memang benar Tuhannya orang Kristen ada, tolong bantu saya. Jadi saya sebenarnya itu yang bukan dari bibir saya, hati saya doang. Mata saya lihat ke atas gitu kan, lihat ke atap gitu. Akhirnya saya tiba-tiba merem. Di situ saya mimpi, tapi belum tidur kok mimpi gitu, hanya bayangan aja, halu ya namanya ya. Saya melihat mantan suami saya itu berpakaian yang seperti di gambaran saya. Lalu saya telepon kakak angkat saya untuk lihat di tempat yang saya lihat di gambaran saya ini, bahwa mantan suami saya ada di situ. Ternyata kakak angkat saya itu datang ke situ benar dengan pakaian yang saya sebutkan gitu, warna telur asin, celananya warna hitam. Akhirnya kakak angkat saya bilang, dari mana kok kamu tahu, kok bener banget? Saya bilang dari Tuhannya orang Kristen. Kakak angkat saya bilang begini, gila kamu dek gitu kan. Nah disitulah saya mulai, bukan kakak angkat saya aja, jadi teman-teman saya dan bahkan adik saya bilang saya itu sudah gila gitu kan. Di situ saya sudah mencari Tuhan. 2011, 2012 saya belum bergereja, 2013 saya juga belum bergereja, tetapi saya sudah cari Tuhan gitu, sudah mengenal Tuhan lewat saya. Akhirnya saya membaca gitu kan, baca firman gitu. 2014 gitu kan, saya dipertemukan dengan Kak Rizky yang kesaksian kemarin. Oh ya, saya perkenalkan, saya punya anak satu namanya Muhammad Handika Febianto. Nah, saya hidup sama AA ini sudah dari kecil ya kan, dari kecil hidup sama saya, anak saya ini satu. 2014 saya bertemukan sama Kak Rizky yang sangat berbeda. Saya penuh dengan tato, tapi saya tidak narkoba, tidak merokok gitu. Berbeda dengan Kak Rizky. Nah,
karena saya nggak mau dipandang sebelah mata sama orang gitu kan. Orang kalau melihat saya langsung udah pasti bukan 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 apa namanya, bukan menurut saya orang itu melihat saya buruk, enggak. Tetapi orang tersebut yang langsung bilang sama saya, "Kamu tuh serem banget," gitu kan. Serem, sumpah, serem banget, galak gitu kan. Kayak bukan orang baik gitu. Itu orang yang sudah kenal saya, belum kenal saya, lalu kenal saya, akhirnya bilang kalau dulu bilang saya itu orang gak baik. Akhirnya saya dipertemukan dengan Kak Rizky itu di 2014 itu saya lihat berbeda banget. Saya nggak mau berteman sama Kak Rizky, tetapi karena saya pernah ada di posisi bagaimana kalau kita dijauhin sama seseorang. Lalu di situ saya rangkul Kak Rizky, saya dengarkan kesaksian Kak Rizky yang merinding gitu dan saya takut gitu kan, apalagi keluarga yang Kak Rizky itu walaupun keluarga saya juga keras tapi keluarga saya belum, maksudnya tidak pernah membunuh gitu kan, gitu. Keras tapi tidak pernah membunuh, lebih sadis lagi gitu kan. Akhirnya di situ saya melihat Kak Rizky luar biasa dan kita sama-sama di 2014 itu mencari gereja. Lalu di situ juga saya apa namanya, saya bukan dari keluarga yang berada gitu kan. Tetapi hidup saya memang dari dulu gitu, dari saya sudah di Jakarta tahun 95, saya memang sudah terpisah udah misah. Saya umur berapa itu, umur 10 atau 11 tahun itu, saya udah jadi nyanyi dari panggung ke panggung gitu, cari uang sendiri. Nah di situ Tuhan sudah pelihara saya. Tuhan bilang kan, kalau kita itu sudah dipilih Tuhan sejak dalam kandungan gitu. Nah di situ saya sama Kak Rizky, saya tiba-tiba bilang, ayo kita melayani Tuhan. Itu nggak ada yang menceritakan, nggak ada yang mengajak, orang mengajak, tidak ada. Tapi saya punya ide sendiri, ide dari Tuhan itu menurut saya gitu. Ayo gitu kan. Saya merasa hidup saya udah nggak lama lagi gitu. Karena saya juga pernah ngalami bunuh diri sudah. Tetapi yang mau saya ceritakan di sini, saya beri kesaksian di sini itu tentang bagaimana baiknya Tuhan. Singkat-singkat aja yang saya ambil. Saya bertemu dengan Kak Rizky itu, lalu Kak Rizky itu saya ajak untuk melayani Tuhan. Melayani itu kan harus pakai tenaga, materi kayak gitu kan. Saya ngomongnya begini, ya gampang, ada Tuhan Yesus, saya bilang begitu kan. Saya ajarkan untuk bagaimana kita melayani, hasil kerjamu 50%, hasil kerjaku 50%. Di situ Kak Rizky hari itu saya ajak, besoknya dia jawab gitu. Dia bilang oke, iya gitu kan. Akhirnya puji Tuhan saya melayani, tetapi pelayanan kami itu tidak ada video. Ada video cuman buat sendiri, terus ntar dihapus kalau udah penuh gitu kan, dihapus. Nah kami melayani pertama-tama itu di kolong-kolong jembatan, di bawah-bawah flyover gitu kan. Nah saya akhirnya di mana saya itu ingat lagi gitu, saya bertanya sama mama saya. Lah mama saya bilang, namamu aja dari ODGJ, melayani ODGJ. Itu nggak ada yang kebetulan, semuanya rencana Tuhan. Saudara tahu bagaimana saya diproses di dalam rumah saya pindah keyakinan saya dan saya hidup bersama anak saya yang begitu fanatik. Nah di situ saya sedih, saya diproses. Saya kenal Tuhan, saya dijauhi saudara-saudara almarhum papa saya yang di Jawa Timur dan di Madura ya kan. Jadi saya dapat pesan bahwa jangan jangan malu-maluin keluarga gitu. Jadi keluarga almarhum papa saya itu kiai, ustadz gitu, semuanya banyak kan rata-rata haji gitu kan. Sampai sekarang puji Tuhan saya belum bisa komunikasi gitu. Saya percaya suatu saat pasti. Nah, di situ akhirnya saya menjalani, kenapa saya akhirnya memberanikan diri dengan anak saya bercerita tentang kemarin ya, kesaksian anak saya bahwa kita tidak akan sama-sama gitu kan. Nah, di situ anak saya sangat membenci saya. Setiap saya pujian di rumah, saya kan menghargai sekali. Saya kalau pujian di rumah bangun misbah, mau tidur, sebelum tidur gitu kan, bangun tidur saya pasti pujian sama Kak Rizky. Kebetulan Kak Rizky saya ajak tinggal bersama saya gitu di kontrakan saya pada waktu itu. Jadi anak saya itu setiap dengar saya pujian itu langsung pasang handset yang gede itu ya, yang suaranya sampai kedengeran, saya juga kalau di dekatnya kedengeran.
karena dia saking nggak sukanya. Padahal saya memuji Tuhan itu nggak kenceng-kenceng seperti anak saya nyalahin yang membuat dirinya senang gitu kan. Nah di situ nanti anak saya sampai dia mencari, kenapa dia mencari tontonan ya, saya nggak sebutkan, dia menonton salah satu kiai besar ya, terkenal gitu kan, itu cuma membukakan bahwa mama tuh salah jalan gitu. Jadi anak saya itu setiap melihat saya selalu angkat bahu, saudara, bahunya tuh diangkat gitu, diangkat terus gitu, selalu seperti itu hancur hati saya. Terus anak saya juga bilang mama itu salah. Terus pernah juga bilang lewat WA sama saya, mengecewakan banget sebagai anak yang saya sayangi tapi tidak bisa menghargai nggak bertoleransi gitu. Tetapi saya nggak fokus, saudara, di saat saya itu diproses sama Tuhan. Saya juga diputuskan tali persaudaraan sama adik kandung saya. Saya dipanggil sama Pak RT, saya tanda tangan di depan Pak RT di kelurahan bahwa adik saya itu memutuskan tali persaudaraan. Saya tidak boleh nengok mama saya selamanya 7 turunan seperti itu. Jadi saya tanda tangan, lucu sih. Lucu, tapi saya nggak mau ribut, harus saya tanda tangan, lucu aja isinya gitu, kok bisa seperti ini gitu, dengan alasan karena saya murtad gitu. Saya sedih hari itu, saya nangis, saya cerita juga sama Kak Rizky. Saya tetap fokus mau melayani Tuhan, apapun yang di belakang memukul saya fokus melayani Tuhan. Di situ akhirnya saya 1 bulan rasa rindu menggebu-gebu buat ibu saya gitu yang baru ditinggal. Jadi papa saya meninggal, langsung adik saya lewat Pak RT, saya di SMS sama Pak RT untuk datang bahwa adiknya minta tanda tangan surat ini gitu. Di situ saya tetap melayani. Akhirnya puji Tuhan, ada jiwa yang dibaptis. Itu saya nangis, Tuhan, kenapa orang lain bisa, kenapa anak saya belum gitu kan. Sedangkan satu rumah sama saya, sedangkan orang yang saya bukakan ini kan bukan satu rumah gitu. Tetapi saya teringat lagi gitu kan, bahwa kita itu Tuhan bilang, lakukan bagianmu, yang kamu tidak mampu lakukan, aku yang akan lakukan. Jadi saya sudah pernah bilang bahwa Tuhan, saya serahkan Muhammad Handika ke dalam tanganmu. Saya serahkan ibu kandung saya dan adik saya dan keluarga saya ke dalam tanganmu. Saya berjalan melayani Tuhan. Itu udah saya nyatakan pada waktu itu. Kenapa saya harus merengek? Nah di situ saya masih merengek karena saya di situ kaget, kok orang lain bisa. Saya bukakan. Ada sekitar 3 bulanan dia langsung dibaptis 2 orang, sahabat. Akhirnya saya merengek, kapan saya dipertemukan sama mama saya dan anak saya juga. Janganlah berkeras hati, maksudnya bertoleransi aja gitu kan. Kapan saya merengek seperti itu, dan saya teringat bahwa saya tidak akan pernah lagi untuk menggebu-gebu. Cukup saya doakan, saya tidak menggebu-gebu untuk untuk merengekin anak saya ini. Sudah saya terus pelayanan sama Kak Rizky. Puji Tuhan 1 tahun 6 bulan mama saya datang dengan bilang, kenapa kamu gak pernah nengokin saya? Semenjak papa saya meninggal, kenapa kamu begini? Kenapa kamu lupa? Ternyata mama saya gak tahu kalau adik saya itu nyuruh saya tanda tangan bahwa ini persetujuan mama. Ternyata mama saya gak ada yang mama saya setujui, dan mama saya nggak pernah membuat surat pernyataan itu gitu loh. Itu cuman inian adik saya aja. Nah puji Tuhan 1 tahun 6 bulan saya bisa ketemu dengan mama saya. Puji Tuhan ada jiwa-jiwa yang dibaptis dengan saya bukakan kebenaran, dan saya tidak takut. Tetapi untuk melayani ODGJ ini saya belum mau gitu kan. Kenapa? Karena kan biayanya besar gitu kan. Terus kotor gitu, terus galak, bisa-bisa saya mati gitu kan. Seperti itu. Saya melayani yang saya biasa
yang saya biasa layani itu seperti anak-anak di jalan, seperti seniman jalanan gitu kan, itu aja gitu. Tapi kalau ODGJ enggak. Tetapi kenapa Tuhan pertemukan saya dengan ODGJ, dalam satu hari bisa 10 kali ODGJ itu. Di tempat parkiran saya dipertemukan ODGJ. Rasanya itu saya nggak connect gitu ya. Saya nggak sadar bahwa itu mau Tuhan gitu. Cuman saya pas yang satu kali saya bilang kalau memang saya ini harus ini pelayanan yang saya harus layani, siap Tuhan. Itu belum. Saya cuman takut yang ada. Ternyata saya di situ kacau lagi, ada serangan-serangan iblis ya. Di situ saya sakit, saya diuji dengan saya sakit. Selama 1 tahun saya keluar masuk rumah sakit 5 kali. Saya udah tes jantung gitu, ronsen jantung gitu kan, paru-paru, semuanya sehat normal gitu. Tetapi pikiran saya yang sakit karena saya menolak gitu. Menolak yang orang ngelihatnya menolak apa sih ya? Karena orang tuh tidak tahu yang saya alami. Saya punya kerinduan melayani, tetapi pelayanan saya maunya ini, Tuhan maunya itu gitu loh. Jadi akhirnya di situ saya dipindah lagi ke rumah sakit yang lain karena saya begitu banyaknya gitu kan yang nengok saya, berkunjung ke rumah sakit gitu kan. Saya makin kacau. Saya ditengok tuh makin kacau. Karena kenapa? Saya orangnya nggak mau merepotkan orang gitu. Jadi orang-orang yang kenal saya itu karena saya bergereja, orang di gereja itu hanya saya dengan Kak Rizky yang tatoan. Jadi nama saya nggak dipanggil Ara, nggak dipanggil Rizky, itu nggak dipanggil dulu. Dipanggilnya itu yang tatoan gitu kan. Jadi karena saya 1 kali nggak bergereja, mereka bertanya kemana gitu. Akhirnya tahu saya sakit, ditengok, begitu banyak yang nengok saya pindah, saya makin parah gitu kan. Tensi saya bukannya normal, malah tensi saya naik turun. Hari ini cepat sekali tuh ya, tensi saya itu naik turun tuh cepat sekali. Itu suster mengatakan seperti itu karena dan jantung saya berdebar kalau ditengokin orang. Akhirnya yang kelima ini gitu kan, karena saya sudah lagi-lagi saya ingin kalau memang Tuhan nyatakan ini saya melayani ODGJ, pasti saya dipertemukan lagi. Tuhan pertemukan lagi, tetap saya nggak mau. Saya bilang mau melayani ODGJ itu pas di ruangan IGD. Di ruangan IGD saya sendirian, Kak Rizky lagi cari kamar gitu kan untuk saya rawat inap. Di situ hati saya bilang, saya berbicara Tuhan ada di hati kita gitu kan. Dan saya bilang begini, iya Tuhan saya siap. Akhirnya saya melayani ODGJ. Puji Tuhan saya melayani ODGJ. Saya yang nggak mampu, Tuhan mampukan. Kenapa? Saya merasakan bahwa setiap saya lihat video lagi, saya haru. Saya bangga sama Tuhan Yesus yang luar biasa. Itu bukan saya. Saya rasa seperti itu karena apa? Aroma yang bau, saya begitu semangat. ODGJ yang galak, saya nggak mundur gitu. Jadi di pelayanan ini saya itu kameramen gitu kan. Saya kamera. Jadi semuanya itu gambar-gambar hasil saya gitu kan. Mulai dari ya sekarang nggak terlalu buruk daripada yang pertama ya. Saya lagi belajar gitu. Jadi saya kameramen, Kak Rizky sama AA itu bagian merayu gitu kan. April bagian mempersiapkan air gitu dengan pakaian. Nah, itu juga nggak mudah. Bagaimana saya memenangkan akhirnya AA ini. Setelah saya saya sudah nggak, saya seperti saya tadi bilang, saya cuma bawa AA dalam doa, udah nggak menggebu-gebu lagi, hayo. Jadi kalau saya menggebu-gebu bawa AA terus merayu atau dengan saya mendekati AA terus, kapan saya bisa melayani? Jadi saya melayani saja, biarlah AA itu tugas Tuhan buat saya seperti itu. Akhirnya puji Tuhan 2014 saya kenal dengan Kak Rizky, akhirnya saya berjalannya waktu, AA melihat bagaimana pelayanan ini, walaupun AA juga maju mundur, saya berbahasa begini,
ayo kita berbuat baik gitu kan. Kalau bahasa AA kan berbuat baik. Kalau kita maksudnya melayani ya gitu kan. Ayo kita pelayanan. Gak mungkin saya ajak seperti itu. Jadi saya butuh edit, tukang edit gitu, ngedit gitu kan. Ada AA kan lumayan bisa lah gitu. Di situ AA juga maju mundur karena AA nggak suka sama orang Kristen. Dan saudara, kemarin ada omongan perkataan yang AA salah paham ya, kalau AA itu pernah jadi marah-marah jadi netizen gitu kan. Tidak, AA tuh nggak pernah jadi netizen marah-marah, tetapi penonton Alberto ini yang mendoakan AA biar AA juga kenal Tuhan, itu AA marah, bukan marah lewat komen. AA nggak pernah nonton tiba-tiba komen dengan marah-marah sama sama orang Kristen, tidak. Nah, di situ luar biasa AA juga dipulihkan walaupun tidak mudah, walaupun berapa tahun gitu kan. Akhirnya AA percaya Tuhan Yesus dan puji Tuhan April istrinya juga sudah sudah percaya, sudah dibaptis juga, sudah mengalami hidup yang baru. Dan di sini kita pelayanan akhirnya berempat, dan saya rindu sekali AA kenal Tuhan. Itu buat saya nggak mungkin karena AA keras. Saya rindu, nggak mungkin. Saya selalu jawab nggak mungkin. Tetapi hati saya mengatakan nggak ada yang nggak mungkin buat Tuhan. Kalau kita sudah lakukan bagian kita, pasti yang kita tidak mampu Tuhan yang lakukan, seperti itu. Jadi saya nggak pernah lagi fokus sama keinginan saya, keras dengan keinginan saya. Semenjak saya kenal Tuhan, saya sangat bahagia, sangat bangga Tuhan pilih saya. Yang saya ini, yang keluarga saya sendiri bilang kalau saya adalah sampah masyarakat gitu, karena penampilan saya. Nggak apa-apa. Menurut saya semangat setelah saya membaca firman bahwa kita ini berharga di mata Tuhan gitu. Yang saya tato ini sudah nggak ada lagi gitu di hadapan Tuhan. Terlihat memang sama manusia. Manusia memang kalau belum kenal pasti melihat penampilan kita, fisik kita, sudah langsung bilang, wah itu orang tidak baik gitu ya. Saya bersyukur, saya merasa bahwa Tuhan pakai saya untuk untuk orang-orang yang seperti saya. Jadi orang-orang di luar sana yang tatoan, anak-anak jalan di sana pengamen gitu kan, jangan khawatir gitu. Jangan dengarkan kata saudara yang tidak membangun semangat kita. Kita yang seperti ini punya tato. Yang punya tato seperti ini, kita tuh punya Tuhan gitu loh. Jadi jangan khawatir, jangan kecil hati, jangan juga patah semangat. Jadi di mana saya sama Kak Rizky melayani juga sama anak-anak yang bertato, karena mereka merasa apa yang saya rasakan, mereka juga pernah merasakan bahwa orang bertato itu adalah sampah masyarakat. Jadi buat orang di luar sana yang belum mengenal gitu kan, baru melihat, jangan langsung mengejas kalau itu orang nggak baik, jangan, karena nggak semuanya gitu, seperti itu. Jadi di sini saya sangat bahagia. Semakin hari saya semakin merasa iman saya Tuhan kuatkan gitu dengan apa yang setiap hari saya jalani, saya lewati bersama Tuhan. Saya bersama Tuhan nggak pernah takut lagi. Saya bersama Tuhan nggak pernah saya menggebu-gebu untuk menghancurkan masalah ini, karena saya percaya di saat Tuhan bilang hari ini hancur hari ini, selesai hari ini gitu. Jadi saya nggak pernah khawatir lagi. Di sini saya teringat lagi dengan apa yang mama saya bilang. Wow, mama saya bangga karena orang seperti orang tua saya ini kan dapat omongan gitu kan, dapat omongan dari tetangga kanan kiri bahwa anaknya karena kan yang tatoan di keluarga saya itu hanya saya gitu kan. Jadi anaknya seperti ini gitu. Saya
khawatir juga bagaimana tuh yang apa namanya pikiran mama saya gitu. Tapi saya bersyukur puji Tuhan, mama saya bukan orang yang langsung ikut-ikutan juga, wah memalukan anak ini, puji Tuhan mama saya bangga apalagi dengan pelayanan ini, dan mama saya mengingatkan namamu saja dari ODGJ melayani, dan sekarang kamu melayani ODGJ. Puji Tuhan, saya bahagia sekali karena mama saya tidak memojokkan saya gitu, berbeda sekali gitu kan. Saya dulu dipojokkan dengan keluarga, sampai sekarang dipojokkan dengan keluarga karena penampilan saya. Di sini saya merasa diri saya nggak saya merasa diri saya tuh saya masih berarti gitu. Saya masih berarti dengan melayani ODGJ. Jadi orang yang belum kenal saya sampai detik ini, yang belum kenal saya pasti melihat saya itu orang jahat. Gak ada baiknya gitu. Makanya kita nggak perlu, saya sendiri nggak perlu ngomong saya itu kita baik, itu nggak ngomong bahwa saya orang baik, enggak. Dengan apa? Saya harus mengalihkan orang itu supaya tidak memandang saya buruk gitu kan. Dengan saya berbuat baik gitu. Yang dengan firman Tuhan gitu. Hidup saya semenjak saya kenal Tuhan. Semenjak saya mengenal Tuhan, menyerahkan hidup saya nggak memikirkan kehidupan di dunia ini bahwa saya harus dengar kata orang, enggak. Tapi saya dengar apa kata firman Tuhan gitu. Saya melakukan yang bagian saya untuk terus saya melayani ODGJ. Bahkan saudara saya bilang, sampai kapan kamu melayani orang seperti itu yang nggak penting? Saya bilang, sampai Tuhan bilang waktunya saya sudah selesai gitu. Sampai detik ini, sampai sekarang ini, keluarga saya belum bisa nerima saya yang di Madura gitu. Tapi lagi-lagi sudah terjadi pada waktu bagaimana saya tidak menggebu-gebu, tidak merengek untuk anak saya. Dan di sini juga saya lakukan bahwa saya tidak akan menyembah, tidak akan saya menyerahkan dan saya ikuti kemauan keluarga saya kalau saya harus balik lagi gitu. Tidak, gak apa-apa kehilangan. Yang penting saya tetap ikut Tuhan Yesus. Saya tetap percaya Tuhan itu adalah Tuhan Yesus yang hidup, yang sudah banyak merubah total diri saya menjadi pribadi yang layak di depan orang-orang yang membutuhkan saya seperti ODGJ gitu. Kalau orang yang belum kenal saya dibilang saya nggak layak. Saya sampai sekarang saya dibilang saya itu orang jahat karena penampilan saya serem, ngeri gitu kan. Nggak apa-apa, saya terima karena memang penampilan saya mengundang untuk jadi dihujat banyak orang gitu kan. Memang nggak saya pikirkan pada waktu itu kalau jadinya seperti ini gitu. Bahkan anak saya sendiri juga kan kemarin ada kesaksian kan betapa sakitnya punya orang tua seperti saya gitu. Maksudnya sakit tuh sakit hati karena teman-temannya mengejek, wah mamanya penyanyi gitu kan, mamanya tatoan, pasti wah udah jelek sekali gitu kan. Itu orang tua, saudara. Jadi menurut saudara saya tuh malu-maluin gitu kan. Sampai saat ini, sampai detik ini, saya percaya saya bisa Tuhan pakai saya untuk mempersatukan Kak Rizky dengan keluarganya yang di Parepare ya kan. Puji Tuhan, Kak Rizky sudah ditelepon sama papi dan maminya. Puji Tuhan. Walaupun itu nggak setiap hari, tetapi sudah ada komunikasi yang baik sekali gitu. Dan Tuhan juga saya bisa Tuhan pakai saya bisa menjadi membukakan untuk orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Puji Tuhan, lewat begitu besarnya Tuhan, saya sampai bisa melakukan itu semuanya, melakukan yang saya nggak mampu, melakukan saya nggak mungkin apa ini gitu kan. Tuhan mampukan semuanya. Mana ia percaya orang ya kan, orang bertato serem terus membukakan kebenaran gitu, orang makin nggak mau. Tapi puji Tuhan,
orang-orang seperti saya bisa saya dekati sangat mudah karena kita sama-sama bertato. Jadi itu bagian saya. Jadi orang kalau melihat orang bertato tidak bisa memenangkan jiwa, melakukan kebaikan, firman Tuhan, itu nggak apa-apa. Orang kalau memandang nggak mungkin orang itu sebenarnya nggak apa-apa. Biarlah Tuhan yang menilai kita, karena cuma Tuhanlah yang berhak menilai kita gitu. Jadi saya mau berpesan sama saudara-saudara, kalau ada yang rindu, pastinya ada ya, rindu ingin anaknya juga mengenal Tuhan, saudara yang mengenal Tuhan, percayalah, jangan fokus sama kerinduan kita, layanilah dulu Tuhan gitu, layani Tuhan terus, karena apa yang kita rindukan itu nggak bisa kita terjadi ya. Kita rindu ini sekarang terjadi, tapi Tuhan bilang itu bagian aku, bagian kamu ini aja, kamu lakukan itu. Jadi saudara-saudara buat yang rindu keluarganya juga mengenal Tuhan gitu kan, jangan pernah fokus dengan itu, dengan harus kita melayani Tuhan, supaya Tuhan akan nyatakan di situ, dan Tuhan itu tidak pernah berjanji palsu. Tuhan itu selalu tepat, tidak cepat. Ya, jadinya saya itu terlalu percaya sama Tuhan. Saya kesaksian ini sebenarnya saya orangnya inginnya tanya jawab gitu. Saya lebih berani banyak omong dengan bertatapan langsung seperti itu. Seperti ini jujur sama seperti anak saya kemarin, padahal udah pernah kesaksian. Saya juga udah pernah kesaksian juga di penjara juga saya kesaksian. Karena berhadapan gitu kan, jadi saya terasa ngomong banyak orang. Kalau ini kan tidak, jadi maaf ya saudara kalau banyak sekali yang belum saya sampaikan gitu kan, saya ceritakan banyak sekali. Jadi di situ aja, sampai di sini aja yang saya bagikan buat saudara-saudara, karena saya berharap gitu ada yang bertanya langsung, inginnya gitu biar lebih saya nggak sendirian terasa. Saya maaf ya Pak Franky. Ya. Iya, saya terasa sendirian ngomong gitu, beda sama Kak Rizky berani kan gitu, Kak Rizky berani tanpa kelihatan orangnya. Ini benar-benar saya sendirian Pak Franky. Iya. Iya, gitu. Jadi saya banyak yang fokus saya sempat hilang tadi, Tuhan ampuni. Iya. Iya Pak Franky, saya berharap ada yang bertanya aja langsung sama saya gitu. Baik, Ibu Araya, luar biasa. Ini kesaksian, iya, walaupun singkat tetapi kesaksian yang berkualitas. Artinya memberikan kita juga inspirasi, menguatkan kita ya dari pelayanan yang Ibu lakukan sekarang. Iya, karena ini gara-gara dikasih nama oleh ODGJ. Jadi pelayanan ODGJ. Bukan suatu kebetulan ya. Semua ini memang ada rancangan-rancangan Tuhan yang dipersiapkan untuk pelayanan Ibu, untuk menjangkau jiwa yang dapat dikatakan mungkin mereka yang tersesat atau mereka yang membutuhkan sebenarnya ya, membutuhkan orang-orang seperti Ibu untuk mengulurkan tangan kasih sehingga mereka bisa kembali, puji Tuhan ya. Amin. Luar biasa. Saya sebenarnya sudah melihat kesaksian Ibu Ara ini dari tahun lalu. Tahun lalu saya melihat kesaksiannya, dan sampai saat ini, wow, terjadi perubahan luar biasa juga ya dari Ibu ya, di mana Ibu kelihatan sekarang juga lebih ceria, lebih bersemangat lah. Amin. Ya. Amin, betul. Kalau tidak salah, berarti Rizky ini lebih tua ya dari Ibu Ara. Oh, lebih tua saya 84. Soalnya Ibu panggil Kak Rizky ya, jadi saya pikir iya, saya ngebahasain AA gitu kan. Iya. Ngebahasain AA seperti itu. Iya, sahabat-sahabat Miracle pasti sudah tahu ya. Jadi di AY Berto Channel ini mereka ada 4, terdiri dari Rizky. Yang pertama kesaksiannya di Miracle TV. Terus yang bersaksi kedua adalah Muhammad Andika atau yang biasa disapa AA. Muhammad Andika ini adalah anak dari Ibu Ara, anak satu-satunya Bu ya. Nah, betul. Dan istrinya juga dari AA, namanya Bu Aprilianti Lamato.
Ya, Ya. yang rencananya apakah sudah melahirkan atau sementara atau gimana? Puji Tuhan sudah melahirkan di sini Sudah juga. melahirkan. Nanti Puji Tuhan. tanpa Pak Frankie minta, nanti sepertinya dia ingin kesaksian karena apa namanya, bayinya ini ya namanya Shalom, Pak Frankie. Shalom ya. Kami kasih Luar ya biasa. namanya kasih nama Shalom, Iya. yang semua orang, bahkan seorang pendeta dan dokter juga bilang bayi ini kecil dan harus dioperasi. Tetapi kelahirannya nanti biar April kesaksian bagaimana bayi ini divonis ya kan, 2,1 kecil bayinya, Iya. 2,1 Hanya 21. prematur, prematur, tetapi dokter tidak menyarankan untuk di inkubator. Luar biasa. Ya, Luar puji Tuhan biasa. ya. Puji Tuhan. Luar biasa, campur tangan Tuhan, dan akhirnya semua Ya. berjalan dengan baik, dengan lancar. Ya, karena Haleluya. masih melayani ODGJ Pak Frankie pada waktu itu. Istirahat itu pas hamil 8 bulan. Jadi banyaknya orang tuh bilang jangan, karena lagi hamil nggak boleh deket ODGJ. April ini kalau nggak melayani ODGJ nangis. Wow, luar biasa ya. Nangis kalau nggak melayani ODGJ. Jadi di situ tetap kita melayani ODGJ. Iya. Apa namanya, walaupun kita nggak sampai malam. Biasanya kan sampai jam 11, jam 10, ini sampai sore saja. Iya, Gitu. wow, luar biasa ya. Dan sudah 3 tadi saya sebutkan ya. Dan keempat tentunya adalah Ibu Ara Natalia. Mereka berempat melakukan pelayanan ODGJ dari jalan ke jalan, dari kolong jembatan, benar-benar tidak mudah. Ini pelayanan yang membutuhkan selain keberanian ya, tapi juga mungkin Ya, ya, kalau tidak berserah kepada Tuhan, bagaimana kita bisa menikmati sukacita? Banyak orang berani, tetapi kalau tidak damai sejahtera, tidak sukacita, bagaimana bisa berlanjut dalam jangka Betul. panjang? Tetapi karena ada Tuhan, karena merasa sukacita berjalan dengan Tuhan, maka pelayanan ini terus sampai saat ini berjalan dengan baik. amin, amin, Wow. amin. Nah, sekarang sedikit saja Ibu Ara. Saya mau bertanya sedikit mengenai pelayanan dari Ibu Ara dan teman-teman. Ceritakan dong Ya. sedikit. Kemarin memang Rizky sudah ceritakan juga, Muhammad juga sudah ceritakan juga mengenai pelayanan. Tetapi selain itu kita juga mau mendengar apa sih yang menjadi kendala-kendala juga di dalam pelayanan ODGJ ini, Ibu? Ya, selain risiko-risiko yang saya sebutkan tadi. Oh, ya, yang jadi kendala untuk melayani Tantangan, ODGJ. Pak, ya. Iya, tantangan. Iya, Iya. di mana susahnya kalau kita melayani itu, saya berbeda, maksudnya pelayanan kami berbeda. Banyak juga kan relawan-relawan, tapi relawan ODGJ yang apa namanya, Kristen gitu kan, mungkin ada, tetapi saya merasa yang sampai apa namanya saat ini gitu belum ada di YouTube gitu kan, itu Iberto Channel gitu kan, karena saya lihat dan saya juga dapat apa namanya WA bahwa pelayanan ini orang Kristen yang lain itu belum ada yang turun ke jalan dan ada di YouTube gitu kan. Saya juga sebenarnya nggak ada sama sekali niatan ada di YouTube, keinginan nggak ada. Karena saya punya channel Iberto Channel ini dari 2017 kami apa namanya punya akun ini, itu tujuannya niatnya sebenarnya mau masukkan waktu Kak Rizky ngamen gitu kan, itu aja. Tetapi karena banyaknya yang mendukung untuk supaya kalau dimasukkan ke YouTube itu ada keluarganya dikenali, oh ya juga benar gitu. Dengan itu ternyata puji Tuhan ada yang sudah antar kami antar ke Bandung, dan rintangannya itu bagaimana kalau kita lagi melayani kita nggak dapet air gitu, dan airnya itu hampir bukan dibalikin, udah di ember tapi disuruh balikin gitu, tapi akhirnya dikasih juga, ya udah jangan kesini lagi seperti itu. Dan juga kalau kita udah dikenali sama keluarganya, pas kita anterin itu keluarganya bilang bawalah kemana seperti itu. Jadi nggak semua keluarga ODGJ, nggak semuanya keluarga ODGJ itu mau menerima keluarganya yang sudah menjadi ODGJ, maunya dititipin ke yayasan gitu. Dan puji Tuhan walaupun kita belum punya yayasan, tapi kita titipkan ke yayasan
umum gitu ya. Jadi yayasan Muslim gitu. Kami titipkan ada yang Kristen, ada 2 ODGJ yang Kristen. Saya rindu ODGJ tersebut dapat yayasan yang tepat gitu. Itu rintangannya itu, kalau bagaimana kita belum dapat yayasan yang Kristen banyak, tetapi banyak sekali Pak Franky, ODGJ itu mau kita masukkan ke yayasan Kristen berbeda dengan yayasan Muslim. Yayasan Kristen ini banyak sekali hanya seperti KTP gitu. Itu sulit, rintangan buat kita nyari KTP-nya di mana gitu. Jangan KTP, ditanya namanya aja ada yang nggak tahu namanya siapa. Ada yang namanya Gerah Nabe, ada yang namanya Raja, ada yang namanya Sultan, ada yang namanya Wali gitu kan, Wali Songo, banyak macam-macam gitu. Jadi itu rintangan saya sulit gitu kan kalau saya menitipkan ODGJ itu, kalau ditanya KTP-nya gitu, dan air, seperti air. Tapi kita nggak putus asa Pak Franky. Kalau nggak dapet air, minta air untuk di sini, nggak dapet, kita cari tempat lain. Kalau nggak dapet ya nggak jauh dari pom bensin. Kalau pom bensin itu kan nggak dilarang gitu kan. Yang penting kita kan bayar. Bisa juga kita beli air galon gitu, bisa. Tapi puji Tuhan kalau sampai beli air galon belum gitu kan. Tapi kalau namanya minta ditolak sering sekali gitu. Iya, jadi puji Tuhan kalau memang keluarganya atau kerabat menerima kembali ya ODGJ ini. Tetapi sangat disayangkan jika mereka akhirnya dititip kembali. Dan untuk saat ini dititip bukan di yayasan-yayasan yang Kristen ya. Nah ini juga menjadi kendala. Mudah-mudahan kedepannya dari kesaksian Ibu Ara ini ada yang mendengar dan tergerak untuk sama-sama membuat yayasan, setidaknya untuk menampung tanpa berbelit-belit ya, tanpa untuk birokrasi yang terlalu berbelit-belit sehingga menyulitkan justru untuk menampung mereka. Ya, semoga hal itu bisa terjadi ya. Kita doakan bersama. Ibu Ara. Amin. Baik. Saya mungkin akan bergeser ke teman-teman di Zoom. Barangkali teman-teman di Zoom ingin berbagi dengan kita pada malam hari ini. Baik. Teman-teman di Zoom bisa silakan hidupkan mic dan kameranya. Ya, sahabat-sahabat Miracle yang belum mengenal channelnya dari Aye Berto, jadi nama channelnya Aye Berto Channel. Aye Berto Channel. Nah, bisa subscribe. Dan bisa ikuti update apa yang mereka lakukan. Pelayanan mereka ya seru ya. Bagaimana tidak seru? Kadang-kadang mereka dikejar, mereka mungkin dipukul mungkin ya. Namanya juga ODGJ. Segala resiko ada. Ya. Tapi tidak ada ODGJ yang takut dengan tato Bu ya. Atau ada yang Puji Tuhan. Tuhan. Enggak. Awalnya ya saya merasa masa iya sih saya yang harus turun gitu kan. Saya bertato apa dia nggak takut? Puji Tuhan. Enggak ada yang takut, enggak ada, malah berani-berani semua. Gitu. Namanya juga ODGJ Bu ya. Luar biasa kesabaran Ibu dan kesetiaan Ibu bersama dengan anak-anak asuh Ibu. Baik Ibu Yeti, Shalom, selamat malam. Silakan Ibu untuk berpartisipasi dengan kita malam hari ini. Selamat malam. Nah ini saya baru lihat. Saya maunya begini. Maaf. Gak lihat lagi saya. Wajah kita kalau Ibu lagi bersaksi, wajah kita disimpan di album Bu. Selesai kesaksian baru albumnya dibuka. Silakan. Ya. Ini kesaksiannya wow, luar biasa ya, melayani orang ODGJ. Kesaksiannya Kak Rizky sama anaknya ya. Iya. Saya ikutin ya. Memang perlu orang yang yang tulus hati ya melayani orang ODGJ ini. Kalau orang yang nggak tulus itu memang nggak bisa. Tapi kalau orang yang tulus mengasihi jiwa yang terhilang itu, apapun rintangannya mereka tetap kerjakan gitu. Nggak pernah mikir gimana hasilnya nanti setelah
melayani ini hasilnya dapat apa, nggak pernah dipikirkan itu. Yang penting jiwa orang ODGJ itu ditangkap dulu. Nah, tapi kalau yang orang nggak tulus melayani orang ODGJ itu, dia pasti nggak mau, lewatin aja. Iya. Pasti mereka lewatin. Ya, Ibu Ara harus cukup kuat untuk melayani orang ODGJ, meskipun tantangannya banyak. Ya, namanya kita kalau namanya hidup ya, pasti ada tantangan, tapi ada Tuhan Yesus yang memudahkan. Amin, amin, amin. Hibur Tuhan Yesus yang selalu beri petunjuk, karena Tuhan Yesus tentang kita. Jadi segala sesuatu yang kita butuhkan, apa yang mau kita kerjakan, ya kita tanyakan aja, sampaikan aja sama Tuhan Yesus. Pasti Tuhan Yesus kasih tunjuk jalannya, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita buat. Karena Tuhan Yesus datang, jangankan kita, Tuhan Yesus aja yang datang ke dunia, dia aja dihina. Nah, pelayanannya aja dihina, dicaci maki. Dia makan sama orang pemungut cukai, langsung dikatain kok berkumpul sama orang berdosa. Akhirnya Tuhan Yesus jawab, aku datang ke dunia bukan mencari orang yang sehat, tapi Orang yang sakit. Kita boleh baca Pak Franky Matius dan Matius 9. Ya, Matius 9 ayat ayat 9. Ayat 9 sampai 13. Boleh Ibu Ara bantu baca. Ini firman Tuhannya bukan hanya untuk Ibu Ara, untuk kita semua. bisa Bu, Ibu Ara bisa melihatnya. 9 ya, Matius 9 Ya, ya. 9 sampai 13 Ibu Ara. Setelah Yesus pergi dari situ, maka ia melihat seorang bernama, saya nggak lihat ini. Baik, Oh, nggak lihat ya. saya bantu baca ya. Matius 9 ayat 9 sampai 13. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Ayat 13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kuhendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Amin. 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 Ya, kalau kita lihat kan, sedangkan Tuhan Yesus aja mereka hina, mereka caci, apalagi kita kan manusia yang nggak sempurna. Yesus itu kan Allah yang hidup. Jadi dia datang ke dunia itu bukan mencari orang yang sehat, memang mencari orang yang sakit, bukan mencari orang yang udah sempurna, tetapi mencari orang yang berdosa untuk diselamatkan jiwanya. Jadi Ibu Ara tetap kuat. Ingatlah firman Tuhan selalu ada menyertai Ibu Ara. Yes. Itu selalu menyertai Ibu Ara. Saat Ibu Ara mau berjalan, pasti Ibu Ara berdoa dulu ya, mohon kemurahan Tuhan. Jadi terus maju. Ingatlah Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Itu aja. Haleluya. Terima kasih Bu Yati. Baik, Amin. kita bergeser ke teman-teman yang ada di Zoom. Silakan hidupkan mic dan kameranya untuk berbagi pada malam hari ini. Ada Pak Emil dan Pak Yohanes. Silakan. Siapa duluan? Hidupkan kameranya. Ya, Pak Emil, Pak Yohanes silakan. Apakah mau berbagi dengan kita pada malam hari ini? Karena kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya, maka oke, Pak Yohanes ya. Shalom, selamat malam Pak Yohanes. Selamat malam Pak Franky. Wah, puji Tuhan. Silakan Pak. Selamat malam juga Bu Nara. Ibu Ara, ya. Selamat malam. Ya, Bu Ara. Selamat malam dan seluruh sahabat-sahabat Miracle TV
Selamat malam, selamat kita berjumpa lewat kesaksian pada malam hari ini. Dan saya yakin bahwa setiap pesaksi yang telah dikirim oleh Tuhan melalui Miracle TV mempunyai berkat masing-masing ya. Amin. Saya mengikuti ini ada teman Bu Ara ini ada dengan teman-temannya, saya mengikuti terus kesaksiannya dan Terima kasih. saya terinspirasi bahwa memang di dalam pelayanan ini kita diberikan tugas masing-masing gitu ya. Tidak semua orang akan berada di balik mimbar kemudian berkhotbah seperti itu. Ada yang berdoa, ada yang dan lain banyak sekali ladang pelayanan. Tetapi yang selalu saya mau katakan adalah bahwa ketika sudah Tuhan kita menetapkan kita di dalam pelayanan tersebut, kita kerjakan sesuai dengan tuntunan dan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Saya tadi mengikuti bahwa ya mari kita kerjakan bagian kita dan ada bagiannya Tuhan yang akan mengerjakan yang lainnya. Haleluya. Ya, satu barangkali karena yang akan saya bagikan satu ayat saja karena mungkin ini Pak Lalu ini mungkin di jalan ini dia kan banyak nanti memberikan biasa malam minggu Pak ya. Tuhan. Kalau dia malam minggu Pak Lalu bersama keluarganya. Silakan Pak. Dia di satu ayat saja Pak Franky. Menjadi kekuatan bagi kita dan juga bagi Bu Ara dan teman-teman. Amin. Yohanes 15 ayatnya yang ke-16. Yohanes 15 ayatnya yang ke-16. Iya, ayatnya sudah yang di layar. ke-16. Iya, ini ayat yang memang sudah populer juga dan sering sudah diperkatakan sekalipun kadang-kadang kita lupa di pasalnya dan ayatnya yang tepatnya di mana. Saya bacakan saja. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi ini perlu disadari bahwa ketika kita sudah ditempatkan oleh Tuhan dalam suatu pelayanan itu bukan suatu hal yang kebetulan, tetapi Tuhanlah yang menempatkan kita di sana. Yes. Dan berikutnya, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Jadi ini yang paling penting. Jadi kita berkarya. Saya teringat dengan apa yang dikatakan oleh Pak Lalu. Jadi ada berdoa, ada bersyukur, ada apalagi kemudian yang terakhirnya adalah berkarya. Nah ini kan ini di konteks ayat ini kan memang luar biasa begitu ya. Kepada kita semua yang ada di dalam pelayanan yang dibebankan oleh Tuhan kepada kita. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah inilah yang menjadi bagiannya Tuhan. Kan ketika kita bekerja dengan dalam pelayanan kita, maka dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Nah itu loh. Amin. Sekalipun memang perlu disadari bahwa di dalam kehidupan ini kita punya banyak harapan-harapan dan tidak semua harapan itu akan menjadi kenyataan. Hanya harapan yang akan menjadi pernyataan Tuhan di dalam kehidupan kita karena waktunya Tuhan, harapannya Tuhan beda dengan harapan kita kan begitu. Kalau saya nggak salah ada di Yesaya dia katakan rancanganmu bukan rancanganku. Jadi rancangan Tuhan seperti jauhnya langit dan bumi antara kita gitu loh. Jadi mari kita kerjakan saja bagian kita. Yes, dan haleluya. Tuhan mengerjakan bagiannya dalam kehidupan kita. Amin. Saya yakin dan percaya bahwa suatu saat nanti dengan waktunya Tuhan ada orang-orang yang akan tergerak dan akan bergabung dengan Bu Ara berempat ini akan mewujudkan suatu lembaga yang akan menangani hal-hal seperti itu. Saya yakin itu. Haleluya. Yes. Haleluya. Mungkin itu dari saya, Bung Franky. Nanti banyak tausiah dari Pak Lalu ini. Di sini saya sedang monitor ini, masih di YouTube itu ya, belum masuk di room ya. Terima kasih. Terima kasih ya Pak Yohanes pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dan kita ke Pak Emil ya. Kita ke Pak Emil. Silakan hidupkan mic dan kameranya Pak. Shalom, selamat malam Pak Emil. Shalom, malam Pak Franky. Iya, apa kabar Pak? Baik. Puji Tuhan. Aman, Pak.
Amin. Baik juga Pak. Silakan. Selamat malam Bu Ara. Selamat malam. Iya. Jadi namanya pelayanan itu pasti omongan yang menyakitkan itu pasti ada. Tapi kalau memang itu yang kita lakukan benar, menurut orang tidak benar, pasti ada titik di mana mereka akan menemukan sendiri. Oh ternyata memang dia melakukan itu benar. Jadi jangan mendengarkan yang negatif itu jadi patah semangat gitu. Kalau itu kita lakukan dari hati pasti diberkati. Amin. Maju terus karena Tuhan Yesus itu ya ada pada mereka itu, pada orang-orang kecil. Kan kita tahu itu. Jadi biar kata orang apa, kata keluarga apa, tetap jalan terus. Kalau itu dari hati, dari panggilan pasti ada jalan keluar. Ada berkat dari Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Emil ya untuk dukungannya, untuk supportnya kepada Aiberto Channel ya, terutama kepada Ibu Ara. Dan akhirnya pada malam hari ini sudah bergabung dengan kita hamba Tuhan Pak Lalu Pausen. Silakan Pak, hidupkan mic dan kameranya. Dan ini adalah partisipan yang terakhir sebelum kita tutup sesi kesaksian pada malam hari ini. Shalom, selamat malam Pak. Shalom alaihim, luar biasa sekali, dahsyat. Ya, selamat malam Pak Franky. Selamat malam saudariku, apa kabar? Luar biasa. Selamat malam, puji Tuhan. Masya Allah, kesaksian yang luar biasa. Tak heran kalau kamu dikasih nama Natalia sama orang tua itu nubuatan yang indah ya. Karena tidak ada yang kebetulan di dalam Kristus. Ya, memang kamu sudah direncanakan, kamu sudah dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Ya, sekalipun mungkin orang melihat kamu seperti tidak berguna atau bisa dibilang tidak berharga, nggak usah hiraukan itu. Ya, saya diingatkan di dalam 1 Korintus 1 ayat 26 Pak Franky. Ya. Baik. 1 Korintus 1 ayat 26. Ya, betul Pak Franky ya. Oke. Iya. Oke, nah firman Tuhan berkata begini, ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Wow, luar biasa. Amin. Ya. Luar biasa. Nah, ini yang saya bisa kuatkan buatmu saudariku ya. Ya, dulu saya juga saya pernah dibilang sampah masyarakat karena saya keluar dari penjara. Tapi saya diingatkan di dalam pengkhotbah itu ya, bagaimana anak muda itu ketika dia keluar dari penjara, dia menjadi raja. Nah, dan saya ambil hikmahnya itu, saya menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan. Yes, haleluya. Ya, sekalipun kita dibilang mohon maaf ya sampah masyarakat tidak berguna, udah jangan hiraukan apa kata orang. Kita layani terus. Jangan pernah hiraukan kata orang. Kita layani terus Tuhan. Ya, yes. Apa kata Tuhan itu penting. Ya, kamu berharga, kamu mulia, kamu dipersiapkan untuk apa? Untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Haleluya, yes. Amin. Amin. Sampai hari ini. Ya, karena saya percaya Dia yang memanggil kita, Dia yang setia. Dia pasti menggenapinya dalam kehidupan setiap kita. Supaya apa? Supaya lewat hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Nama Tuhan. Haleluya. Yes. Amin. Ya. Sekali lagi saya mau berkata, ada rencana Tuhan yang indah buat kita. Haleluya. Terima kasih. Banyak masalah, banyak tantangan, banyak persoalan. Dulu saya berpikir, ya sama mungkin ya. Enak ya jadi orang Kristen ya, sembahyang sekali seminggu gitu. Tapi saya belajar, waduh, tadi seperti bagaimana diminta tanda tangan untuk apa itu, untuk supaya tidak ketemu sama keluarga, sama orang tua. Apapun cara manusia, itu tidak akan pernah
mendapatkan rencana Allah dalam hidup kita. Amin. Ya, Setuju. satu hal saya terharu sekali. Satu hal yang saya ingat bahwa satu orang bertobat, satu keluarga diselamatkan. Haleluya. Amin. Itu Jadi kwitansi. Tuhan. Ya, tinggal kita tunggu waktunya Tuhan aja. Iya, Ya, tidak Karena cepat saya percaya tetapi bahwa tepat. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Itu yang paling Amin. penting, ya. Amin. Ingat janji Tuhan. Dia tidak pernah mengingkari janji. Kalau Haleluya. manusia, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Iya. Tapi kalau Tuhan, dia yang berjanji, dia pasti menggenapi janji dalam kehidupan dia. Amin. Ya, Amin. itu yang paling penting. Ya, saya diingatkan di dalam Roma pasal yang ke-28 ayat yang ke-28 ya. Coba minta tolong Pak Prengki. Baik. Roma Saya sampai 28 terharu. ayat ke-8 ya. Ini mungkin ayat hafalan lah buat setiap kita anak Tuhan ya. Ayat yang Roma berapa, 28. Pak? Roma 8 ayat 28 Pak Prengki. 28, Baik, Roma 29, 8 ayat 30 ya. 28. Ya. Iya. Ya, saya melihat ada talenta yang luar biasa dalam dirimu ya. Amin. Nah, Amin. minta tolong bisa dibaca saudariku ya. Tunggu. Oke. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat Terus? 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi supaya dengan gambaran Serupa. anak Menjadi serupa, sorry. menjadi serupa, dengan gambaran anaknya supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Lalu Ya, ayat 30. dan mereka yang ditentukannya dari semula mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya mereka itu juga dimuliakannya. Amin. Wow, Allah dahsyat. Tuhan Yesus Haleluya. baik. Kapan kamu tahu bahwa Allah turut bekerja dalam hidupmu? Saya mau bertanya. Bagaimana? Kapan kamu tahu bahwa Allah turut bekerja dalam kehidupanmu? Setiap hari Allah bekerja dalam kehidupan saya. Haleluya. Kalau dari ayat Setiap 28 itu bilang apa? 28 Tuhan bilang kita tahu sekarang bahwa Allah turut Kapan bekerja kamu dalam tahu? segala untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang Itu aja. mengasihi Dia. Yang pertama tadi, kapan kamu tahu dia turut bekerja dalam hidupmu? Kapan saya tahu? Setiap Sekarang hari. kamu tahu. Sekarang kamu tahu. sekarang tahu. Sekarang kamu tahu. Setiap Amin. hari kamu berkata, sekarang kita tahu. Amin. Sekarang aku tahu bahwa Amin. Allah turut bekerja dalam segala Amin. sesuatu. Amin. Mendatangkan kebaikan Amin. bagi setiap mereka Amin. yang mengasihi Dia, bagi setiap mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Makanya Amin. setiap hari saya menjalani kehidupan saya proklamirkan ayat ini. Sekarang saya tahu. Setiap hari. Sekarang saya tahu. Makanya itu yang membuat saya kuat. Ya, makanya orang Lombok bilang the joy of the Lord is my strength. Ya, sukacita dan Tuhan. Puji Itu Tuhan. Haleluya. Amin. Mohon maaf Pak Prengki, saya keluarkan bahasa Sasak saya Pak Prengki. Haleluya. Ya, ayo ini yang saya mau bagikan buatmu saudariku ya. Ya, sekarang kamu tahu Terima bahwa kasih. Dia Allah yang turut bekerja. Ya, Amin. setiap hari. Ya, saya baca ayat ini saya cuma bilang sekarang saya tahu Dia Allah yang turut bekerja. Sebab apa? Sebab saya mengasihi Dia dan saya terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, sekali lagi 1 Tesalonika 4 yang ke-7 kalau tidak salah Pak Prengki ya. Coba saya lihat di Alkitab saya. Mudah-mudahan tidak salah ya. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7. Oke, betul ya. Nah, ini dia. Allah memanggil, bukan ini Pak Prengki. Yang dia bilang setia itu Pak Prengki. Bukan ini. Berapa itu ya? Bisa dibantu Pak Prengki ya? Ya. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya itu Pak Prengki. Ya, mohon maaf pendeta juga bisa lupa ayat Bapak. Bentar Pak ya. Ya, ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya itu loh. Oke, 1 Tesalonika 5:24.
1 5 ayat 24 Pak. 1 Tesalonika 5. 5 ayat 24. Kalau tidak salah coba lihat ya. Kok saya jadi Ini benar ya? Ya, betul ya. Nah, Ya, ini ini. dia. Ya. Ya, bisa dibaca saudariku? Iya. Oh mana nih? 1 24 ya? Tesalonika 5 ayat 24 Ya, 1 Ibu. Tesalonika 5 ayat yang ke-24. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya, saudara Udah, menggenapinya. cuma itu aja. Oke. Sorry, tadi siapa namanya tadi? Saya. Ayah. Ibu Ara. Ayah ya? Ibu Ara ya? Iya betul. Iya. Saya boleh ucapkan firman Tuhan ini, Ibu Ara? Silakan Ya, saya monggo. bilang ini. Tuhan yang memanggil Ara adalah setia. Tuhan juga akan menggenapinya. Apa yang Amin. kau rindukan, apa yang kau doakan selama ini, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan tidak ada yang Amin. mustahil bagi orang yang percaya kepada Kristus, saudariku. Ya, tetap lakukan bagianmu. Seperti yang disampaikan sama Pak Emil, siapa tadi yang pertama itu ya. Ya, saya pernah bagikan kemarin malam itu ya. 4 Pak Yohanes dan Pak Yohanes. Ya, Pak Yohanes ya, berdoa, berdoa, berserah, bersyukur, berkarya. Ya, lakukan aja 4 hal ini. Saya percaya Tuhan turut bekerja dalam kehidupan setiap kita. Amin. Dia akan Amin. mendatangkan kebaikan. Kenapa? Karena Yes. kita mengasihi Dia. Karena kita terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, sekali lagi, tidak kebetulan kamu jadi orang Kristen. Tidak kebetulan kamu jadi orang percaya. Ya, Amin. karena Tuhan punya rencana, Tuhan punya tujuan supaya lewat hidupmu namanya dipermuliakan. Haleluya. Itu yang saya mau bagikan, Yes. saudariku. Ingat ya, gunakan semua talenta yang sudah Tuhan percayakan. Dan saya percaya Tuhan pasti memperlengkapimu dengan kuasa dan otoritas. Amin. Ya. Amin. Amin. Dan saya percaya, saya sering katakan begini, apa sih tandanya orang yang percaya kepada Kristus? Ya, Pak Prengki minta tolong Markus 16 ayat 17, Pak Prengki. Baik. Ya. Ini saya motivasi beliau. Dulu saya kepingin mau melayani orang-orang gila, Pak Prengki ya. Tapi Iya. panggilan saya bukan di situ. Hmm. Markus 16 ayat 17. Oke. Ya. Ayat 17 18. Boleh minta tolong dibaca, saudariku? Tanda-tanda Dengan ini, iman ya, dengan iman baca ya. tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan Amin. mengusir setan-setan demi namaku. Mereka Wow. akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. 8 ayat 18. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Amin. Amin. Dahsyat. Ya, kamu diberikan otoritas karena kamu percaya kepada Kristus. Kamu akan mengusir Yes. setan dalam diri orang-orang yang gila. Ya, seperti tadi orang dalam apa tadi Pak Prengki? ODGJ. Orang dalam gangguan jiwa. orang dalam gangguan jiwa. Ya. Ya. Nah, itu ada spirit, ada roh-roh yang kamu punya otoritas kuasa untuk mengusir itu. Dan kamu akan Amin. meletakkan tanganmu atas mereka dan mereka akan Amin. mengalami kesembuhan. Ya, Yes. saya melayani pasien-pasien saya itu saya bilang saya banyak pasien yang datang ke saya. Saya cuma tumpang tangan kepada mereka. Karena saya percaya firman Tuhan ini. Ya, ketika kamu tumpang tangan atas orang sakit, orang itu pasti sembuh. Karena ada otoritas di tangan orang percaya. Haleluya. Saya melihat tangan sini ada M, ya, M sama M ini, ya, memberkati, mengurapi, menyembuhkan, melepaskan. Amin. Berkat yang terbaik Haleluya. itu yang saya imani. Amin. Ya. Saya diingatkan ayat terakhir Pak Prengki, ya. Ini tanda orang yang percaya kepada Kristus. Ya. Nah, ayat yang terakhir Pak Prengki di dalam Yohanes 14 ayat 12 Pak Prengki. Baik. Saya mohon maaf agak sedikit panjang. Tidak apa-apa Pak. Ya. Yohanes Ya. 14 ayat 12. Silakan Pak. Oke, minta tolong saudariku, ya. Ini otoritas yang Tuhan Yesus berikan kepada setiap kita yang percaya kepada Dia. Yohanes 14 ayat 12. Ya. Ya. Aku berkata kepadamu Siapa yang sesungguhnya ngomong ini? Sebentar dulu. Siapa yang ngomong ini? aku berkata kepadamu, Siapa yang ngomong? yang ngomong adalah Tuhan Yesus Allah. yang ngomong ini. Ini Tuhan Yesus Amin. yang ngomong. Allah yang ngomong. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Ayat Amin. 13. Lalu ayat 13 coba. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Di dalam Wow. anak. 14 ya. Terus ya.
Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Amin, haleluya. Ya, ada otoritas di tangan orang percaya, saudara. Ya, ada otoritas. Ya, kamu akan mengusir setan-setan yang ada dalam diri orang Yes. gila itu. Ya, tumpang tangan Amin. kepada mereka, tanganmu diurapi oleh Tuhan. Ya, Amin. ini yang saya mau motivasi. Ayo, lakukan bagianmu karena Tuhan Yesus sudah melakukan bagiannya. Ya, ketika Yes. dia di kayu salib dia berkata, sudah selesai. Maka Sudah semuanya sudah selesai. diselesaikan sama dia. Dia memberikan otoritas kepada setiap kita yang percaya kepada dia untuk apa? Untuk Amin. mengusir setan-setan dalam nama Yesus. Yes. Ya, ketika kita tumpang tangan atas orang sakit, orang itu sembuh. Ya, bahkan Amin. di Markus tadi itu pernah saya diuji sama seorang ustadz dulu. Kalau kamu betul-betul percaya sama Tuhan Yesus, firman ini berkata, ayo ini racun. Ya, minum. Kamu masih loh. Saya bilang kalau saya tahu ini racun, saya minum, berarti saya bodoh, saya bilang. Tapi saya banyak di tempat pelayanan saya, orang racun saya, mereka tidak mempan. Saya baru pegang itu gelas, itu langsung pecah. Dan itu yang membuat Yo. mereka bertobat. Dan itu Yes. Pak Franky, Pak Taufik Ibrahim tahu ya? Dia Tahu, pernah iya. kesaksian di Pernah bersaksi. Iya, dia pernah kesaksian di Miracle TV. Bagaimana kami mau diracun sama orang karena kami melayani pengobatan gratis. Di situ baru kami berdoa, itu pecah gelasnya. Dan di situ dia satu Haleluya. keluarga bertobat. Saya bilang Yes. ini bukan secara hurufiah kita mau kalau kita tahu ini racun kita minum berarti man arabatum musibah talquhum wajanaha katanya. Ya kita mati konyol. Ya tapi kalau orang racun kita minum racun, kita tidak akan mempan. Kenapa? Karena proteksi dari surga itu memenuhi kehidupan setiap kita. Amin. Ayo jadilah orang yang percaya kepada Kristus, ya. Yes. Dan saya percaya hidupmu pasti, bukan mudah-mudahan, pasti dipakai Pasti. untuk mempermuliakan namanya. Jadilah Amin. orang yang dapat dipercaya oleh Kristus. Dan Amin. jadilah orang kepercayaan Kristus. Maka saya percaya rahasia-rahasia kerajaan surga Tuhan singkapkan dalam kehidupan setiap kita. Haleluya. Tetap Amin. semangat, maju terus. Saya Baik. berdoa sebagai hamba Tuhan, hidupmu dipakai dalam segala keterbatasanmu, Amin. dalam Terima segala kasih. kelemahanmu, kekuranganmu. Tuhan pakai hidupmu untuk mempermuliakan namanya. Ya, Amin. maju terus saudariku. Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Ya, Amin. apa yang selama ini hilang, yang dicuri sama iblis, saya perintahkan dikembalikan berlipat kali ganda dalam Haleluya. hidupmu. Sehingga Pasti. kehidupanmu menjadi berkat, kehidupan menjadi contoh dan teladan. Nama Tuhan Amin. dipermuliakan. Amin. Wow, luar biasa. Haleluya. Maju terus Pak Franky, terima kasih. Iya, sama-sama Pak Lalu ya. Natalia, Tuhan Iya. memberkati ya. Tuhan Yesus Tuhan memberkati. Salam dari Lombok. Wow, luar biasa. Kita berikan kemuliaan buat biasa. Tuhan Yesus ya. Terima kasih atas Iya. firman Tuhan yang menguatkan, meneguhkan kesaksian dari Ibu Luar Ara biasa. pada malam hari ini. Dengan Wow. sharing dari hamba Tuhan Pak Lalu Pausen, maka ini adalah akhir dari sesi kesaksian kita pada malam hari ini. Tetapi sebelum kita tutup dengan doa, saya ingin bertanya satu kepada Ibu Ara, sebelum juga Ibu Ara menutup dengan kesimpulan singkat dan sebagai closing statement. Bu, satu yang paling mengesankan ketika Ibu melayani ODGJ ini ya, satu ODGJ apa yang paling mengesankan di dalam kehidupan Ibu di dalam melayani sehingga benar-benar mungkin dipulihkan, yang paling mengesankan Ibu melayani ODGJ? Yang paling mengesankan itu semua sebenarnya mengesankan ya. Ya ada yang membuat diri saya sedih ya, Mic-nya turun dan nggak sedikit, bisa Bu. lupa. Mic-nya turun dan sedikit. Ya, nggak- oke. Oke, nggak bisa lupa gitu kan, selalu teringat terus, yaitu selalu rindu sama ODGJ gitu. Berapa hari ini saya masih di rumah gitu, tetapi saya keliling-keliling daerah rumah aja. Yang paling mengesan buat saya ya rasanya hampa kalau saya nggak turun ke jalan, nggak turun ke ODGJ gitu. Kalau untuk jalan ke di apa namanya anak-anak gitu di playover gitu saya tetap, tapi kalau ODGJ semenjak April melahirkan itu saya libur karena saya bantu April dulu, tapi saya akan terus di jalan dan ke yayasan karena saya nggak bisa hidup saya tanpa melayani Tuhan. Jadi seperti tadi Bapak bilang itu nggak usah lagi dengarkan orang lah, itu saya semakin kuat bahwa
karena saya melayani bukan melayani manusia gitu, saya melayani Tuhan. Jadi terserah orang mau ngomong saya itu menjijikan, sudah menjadi ODGJ juga nggak apa-apa ngomong mau ODGJ yang nggak nyambung diajak ngobrolan ada juga banyak ya, komentar-komentar di video-video saya gitu. Tapi puji Tuhan juga banyak juga yang mendukung saya, itu aja yang berkesan buat saya itu saya selalu rindu sama ODGJ yang saya layani dan hampir setiap hari juga saya tonton lagi video-video pelayanan saya. Itu aja Pak Franky. Ya, sebagai penutup ada yang Ibu mau sampaikan sebagai closing statement untuk menutupi kesaksian ini? Ibu mau sampaikan ke sahabat-sahabat Miracle? Silakan Ibu. Ya, buat sahabat Miracle yang hadir di malam ini terima kasih. Sudah mendukung gitu kan, sudah mendoakan dan juga dari kesaksian Kak Rizky di Miracle TV ini juga banyak sekali yang mampir ke pelayanan kami. Terima kasih. Dan pesan saya buat sahabat Miracle jangan hati-hati juga buat yang mau mendekat dengan ODGJ, hati-hati tetapi kalau ada tergerak gitu, kalau dan harus bisa sih, itu pesan saya, jangan jangan mendekat sama ODGJ tetapi berikan dia nasi bungkus. Kan banyak orang beralasan tidak berani gitu kan, ngelihat ODGJ yang makan sampah terus ya udah dibiarkan aja. Tapi pesan saya tolong dibelikan nasi bungkus dan air gitu, taruh aja kalau nggak berani mendekat. Itu pesan saya. Dan pesan saya juga buat ibu-ibu dan bapak-bapak dan saudara-saudara, kalau ada yang rindu anaknya ingin ada anaknya yang ingin mengenal Tuhan gitu kan, diselamatkan juga sama Tuhan, saudaranya juga yang belum diselamatkan Tuhan ingin diselamatkan, itu kita harus lakukan dulu bagian kita, yaitu kita layani Tuhan, baru nanti Tuhan itu kerjaan Tuhan, itu tugas Tuhan yang kita tidak mampu, itu tugas Tuhan. Itu aja pesan saya. Jadi jangan ngoyo gitu kan, jangan juga fokus sama luka kita. Ya fokuslah dengan apa yang Tuhan beri, yaitu di mana talenta saudara-saudara ini untuk melayani Tuhan. Karena hidup itu kalau tidak melayani Tuhan rasanya hidup ini kurang dan tidak berarti gitu menurut saya. Itu aja Pak Franky. Baik. Dan mungkin ada yang Ibu mau sampaikan kepada para donatur, silakan. Oke, terima kasih buat para donatur yang habis kesaksian Kak Rizky kemarin luar biasa ya, maksudnya banyak yang mendukung, dan terima kasih juga buat Pak Franky yang memberi kesempatan bukan hanya Rizky saja, ternyata AA dan saya dan nanti kemungkinan April juga gitu. Terima kasih buat donatur, saya percaya Tuhan akan kembalikan berlipat-lipat kali ganda, kesehatan terutama ya. Kalau sehat kita pasti kan bisa beraktivitas gitu. Terima kasih banyak yang sudah WA saya, jadi saya juga bisa mendoakan langsung, kita bisa berkomunikasi. Terima kasih lewat Miracle TV ini. Tuhan kirimkan Pak Franky jadi kenal sama Kak Rizky, dikenal dengan Pak Franky ini, jadi juga banyak sekali yang tahu pelayanan Tuhan ini, pelayanan Alberto yang tadinya siapa sih kami ini gitu kan, ternyata kami juga banyak juga ada yang bilang kalau kita berharga gitu, banyak yang membutuhkan kita, yaitu terutama ODGJ gitu kan, karena nggak mudah. Dan saya juga masih heran gitu, saya juga masih terkadang saya gini, ini benar saya gitu, karena siapa saya kayak gini kok bisa gitu. Tapi itu firman Tuhan bilang, Tuhan itu bisa pakai siapa aja, betul kan Pak Franky, seperti itu. Jadi saya terima kasih buat para donatur, terima kasih. Baik, saya juga berterima kasih ya kepada sahabat-sahabat Miracle yang sudah mendukung, yang menjadi donatur kepada Alberto Channel. Luar biasa, Tuhan Yesus memberkati melimpah-limpah. Yeah. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Akhirnya Ibu Ara Natalia dan anak serta menantunya melayani Tuhan bersama-sama. Luar biasa sekali pertobatan anak dan menantunya yang begitu anti Kristus, anti kekristenan, dan sangat fanatik. Tetapi akhirnya mereka menjadi pelayan-pelayan Tuhan hari-hari ini bersama-sama dengan ibunya melayani orang-orang ODGJ.
Baiklah Bapak Ibu dan teman-teman semua, ini adalah bukti kasih Tuhan tanpa pandang bulu, tanpa pandang ras, suku, golongan agama. Tuhan menjamah setiap orang yang sangat membenci Tuhan, yang sangat anti Tuhan, akhirnya dijamah Tuhan. Tuhan tidak pernah menolak orang-orang yang membenci Dia, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, tetapi Tuhan tahu apa yang Tuhan perbuat, supaya mereka yang dijamah Tuhan diselamatkannya. Seperti Tuhan telah menyelamatkan kita semua, maka kita sekarang menjadi berkat besar bagi banyak orang, seperti Ibu Ara Natalia dengan kedua anak dan menantunya menjadi berkat besar bagi ODGJ, kita pun bisa menjadi berkat besar bagi banyak orang dengan cara bersaksi, dengan cara mendoakan, menjadi pendoa syafaat bagi bangsa dan negara kita, saudara-saudara kita, keluarga besar kita, tetangga kita, dan semua orang yang perlu kasih Tuhan, supaya mereka mengalami keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Teruslah percaya, teruslah semangat, teruslah setia di dalam Tuhan, dan tetaplah tegakkan imanmu dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sungguh-sungguh suci, kudus, dan menolak untuk tidak hidup benar. Mari Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita akan tetap setia sampai pada kesudahannya. Tuhan memberkati kita dan mengasihi kita, serta mengurapi kita sekarang dan sampai selama-lamanya, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.